Pernyataan Said Yusuf Kalla memicu gelombang dinamika. Eporus HKBP menyatakan ajaran Kristen adalah kasih. Saat DPP Gamki menempuh jalur hukum demi keadilan narasi, sebuah fakta baru dari rekaman utuh Yusuf Kalla akhirnya terungkap. Bagaimana Eporus merespon klarifikasi ini di tengah situasi yang memanas? Simak liputan selengkapnya. Dinamika publik kembali menghangat pasca beredarnya video ceramah mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla di Masjid Kampus UGM pada 5 Maret 2026. Dalam narasinya mengenai perdamaian Poso dan Ambon, beliau menyebut adanya anggapan syahid dari kedua belah pihak, baik Islam maupun Kristen saat konflik berlangsung. Merespon hal ini, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST selaku Eporus HKBP gereja terbesar di Asia Tenggara yang telah hampir 165 tahun bertumbuh bersama Indonesia memberikan pelurusan teologis. Beliau menegaskan bahwa ajaran Kristen sama sekali tidak mengenal konsep syahid. Sebaliknya, sesuai konfesi HKBP, gereja menjunjung tinggi hukum jangan membunuh dan mandat kasih yang diajarkan Kristus dalam Matius 5 ayat 44 untuk mengasihi sesama bahkan musuh sekalipun. Ketegasan serupa datang dari DPP Gamki bersama lembaga Kristen dan ormas lainnya, termasuk API dan MUKI. Ketua Umum DPP Gamki, Saha Sinurat, secara resmi melaporkan Bapak Yusuf Kalla ke Polda Metro Jaya pada Minggu 12 April 2026. Langkah ini diambil karena pernyataan tersebut dinilai menyakiti hati umat dan menimbulkan kegaduhan, sembari menegaskan bahwa Kristen mengajarkan kasih bukan kekerasan. Dalam merespon situasi tersebut, Eporus HKBP sempat menyampaikan sebuah pesan video. Beliau menekankan pentingnya kejernihan berpikir dan meminta agar setiap pernyataan tokoh bangsa tidak mencederai hati umat, sembari tetap mengedepankan dialog yang sehat. Pesan tersebut segera disambut dengan baik. Pihak Yusuf Kalla melalui juru bicaranya memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar tidaklah utuh dan terlepas dari konteks aslinya. Klarifikasi ini menjadi titik balik penting yang menjernihkan suasana di tengah masyarakat. Shalom pemirsa, senang sekali bisa kembali menyapa Anda. Saya Anita Sianturi. Dan saya Finances Sihombing. Selamat datang di Surat Parsauran Immanuel versi digital edisi ke-15. Pemirsa, kita bersyukur bahwa pihak Yusuf Kalla melakukan klarifikasi atas pernyataannya yang viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Eporus turut mengapresiasi niat baik Yusuf Kalla. Eporus pun kembali menegaskan agar antar umat beragama tidak saling menyakiti atau membunuh, sebagaimana isi klarifikasi Yusuf Kalla. Eporus mengajak jemaat untuk menyambut penjelasan ini dengan lapang dada. Sejalan dengan Minggu Quasi-Modegeniti yang berarti hidup baru, umat diajak meneladani Kristus yang memilih jalan pengampunan dan menolak kebencian, demi masa depan bangsa yang lebih baik. Kita awali informasi dari Kalimantan Timur. Pemirsa, Eporus HKBP baru saja memimpin ibadah puncak jubileum 50 tahun HKBP Balikpapan. Benar sekali, antusiasme jemaat juga luar biasa. Ribuan jemaat HKBP hadir dari berbagai wilayah di HKBP Distrik Borneo, serta gereja-gereja sahabat di sekitarnya, hingga gedung gereja tidak lagi mencukupi, sehingga ibadah harus dilaksanakan di gedung BSCC Dome Balikpapan. Sejak berdiri tahun 1976 dengan 160 orang, kini HKBP Balikpapan telah bertumbuh pesat hingga lebih dari 2.000 jiwa. Acara ini juga dihadiri oleh Wali Kota Balikpapan, perwakilan Gubernur Kalimantan Timur, hingga Danrem Brigjen TNI Anggara Sitompul. Keesokan harinya, Eporus bersama rombongan juga mengunjungi kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ada harapan besar agar suatu saat nanti berdiri gereja HKBP di sana sebagai rumah doa di tengah peradaban baru. Di sela kunjungan tersebut, Eporus juga melakukan pertemuan hangat dengan Danrem 091 Aji Surya Natakesuma dan Brigjen TNI Anggara Sitompul. Pertemuan ini menjadi sangat bermakna karena latar belakang beliau sebagai anak seorang guru huria. Kisah perjuangan Brigjen Anggara yang pernah berjualan koran saat SMA menjadi teladan bagi generasi muda. Sebagai penutup kunjungan, Eporus bersama Sekretaris Otoritas IKN melakukan penanaman pohon sebagai simbol pengharapan yang terus bertumbuh. Beralih ke Kepulauan Mentawai, Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Rikson Hutahayan melakukan kunjungan pastoral sekaligus melayani ibadah pertangyangan di pos pelayanan HKBP Mentawai pada Jumat 10 April 2026.
Dalam khotbahnya yang berdasar pada Imamat 20 ayat 1 hingga 7, Sekjen menekankan tanggung jawab orang tua dalam mewariskan iman Kristus kepada generasi penerus agar mampu menghadapi tantangan zaman. Selain pesan rohani, beliau juga menegaskan bahwa kehadiran HKBP di Mentawai adalah untuk bersinergi dan membangun daerah, bukan untuk menciptakan persaingan dengan gereja-gereja lokal yang sudah ada sebelumnya. Beliau menginstruksikan jemaat dan pelayan HKBP agar aktif menjalin kerjasama dengan gereja lokal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kepulauan tersebut. Kunjungan ini didampingi oleh Preses HKBP Distrik 1 Tabaksel Sumbar Pendeta Jahor Purba beserta jajaran pendeta resort dan pimpinan jemaat setempat Pendeta Tampil Parapat. Kita beralih ke Jaytun Silangit. HKBP melalui Departemen Koinonia, Biro Remaja Naposo terus berkomitmen mempersiapkan pelayanan terbaik bagi generasi muda melalui program pelatihan pendampingan remaja. Kegiatan ini diikuti oleh utusan resort-resort dari Distrik 3 Humbang dan Distrik 16 Humbang Habinsaran. Kepala Departemen Koinonia Pendeta Deonal Sinaga hadir langsung memberikan pembekalan sebagai narasumber dalam pembinaan tersebut. Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Biro Rena, Pendeta Harminto Sihombing beserta tim, yang telah bekerja keras mempersiapkan program ini demi mencetak pendamping remaja yang handal. Sementara itu, di Pematang Siantar, Sekolah Tinggi Teologi HKBP merayakan Dies Natalis ke-48. Ibadah syukur dipimpin langsung oleh Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik pada 12 April 2026. Mengambil tema berakal budi dan berpengharapan sepenuhnya kepada Allah, Pendeta Bernard Manik mengingatkan pentingnya STT HKBP sebagai tempat persemaian pelayan yang berintegritas dan tetap menjaga kekudusan hidup. Acara semakin meriah dengan kehadiran berbagai undangan dari tokoh gereja, pemerintah hingga perbankan. Suasana hangat juga terasa lewat persembahan lagu dari berbagai kor mahasiswa dan jemaat. Ketua STT HKBP Pendeta Dr. Sukanto Limbong juga menyampaikan refleksi agar lembaga ini terus menjadi komunitas akademik yang unggul, inovatif, dan asri di masa depan. Pemirsa, informasi pelayanan lainnya datang dari Banten. HKBP AIDS Ministry bersama Kepala Departemen Diakonia Pendeta Eldarton Simbolon memberikan pembekalan kepada Dewan Diakonia Sedistrik Banten terkait penguatan layanan dan edukasi HIV. Selain sosialisasi program, kegiatan ini menekankan pentingnya kepedulian terhadap para pengidap HIV, serta upaya pencegahan bagi kalangan muda di wilayah Banten yang memiliki kerentanan tinggi. Sebagai bentuk tindak lanjut, para peserta berkomitmen membentuk kelompok kerja atau Pokja yang akan fokus pada isu ekologi, tanggap bencana, konseling HIV, hingga bantuan hukum. Pemirsa, sekarang saatnya kuis trivia. Pertanyaannya adalah, menanggapi pernyataan Yusuf Kala soal syahid, Eporus menegaskan Kristen hanya mengajarkan kasih. Sebutkan satu cara Anda mempraktikkan kasih saat agama kita disalahpahami oleh orang lain. Jawaban terbaik akan kami umumkan di edisi berikutnya. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga seluruh liputan dan informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta menguatkan iman kita. Saya Finance Sihombing. Dan saya Anita Sianturi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Horas.